Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin. Soul Land 2 Chapter 407.1. Huo Yuhao menyilangkan kakinya dan duduk di tepi danau. Dia mengambil beberapa makanan dari alat jiwa berjenis penyimpanannya dan mulai makan ketika gambar-gambar terlintas di benaknya, satu demi satu. Emosinya tidak akan tenang untuk waktu yang sangat lama. Dia tidak tahu apakah dia bisa kembali setelah memasuki Great Stardew Forest kali ini, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa dia tinggalkan. Hal yang paling ingin dia lakukan sekarang adalah mengunjungi Sekte Langit Jelas dan melihat Dongar. Matanya menjadi lembut dan lembut ketika dia memikirkan Dongar, tetapi pikiran dalam hatinya menjadi semakin teguh dan tegas. Dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Dia dipenjara di sini tanpa batas waktu, tidak ada bedanya dengan kematian. Tapi dia tidak bisa pergi sekarang, dia harus menyelesaikan eksperimennya dengan spirit dan menyelesaikan konflik antara Shrek City dan Great Stardew Forest sebelum dia bisa pergi. Setelah itu terjadi, dia bisa pergi tanpa khawatir sama sekali. Dia telah memikirkan banyak hal di jalan belakang, dan telah membuat rencana untuk masa depannya. Huo Yuhao jelas bahwa beberapa orang dari akademi pasti melihat pasukannya yang tidak mati itu adalah pasukan 100.000 mayat hidup. Tidak mungkin tidak ada yang melihatnya. Mungkin tidak ada yang memikirkan hal itu untuk saat ini, tetapi bagaimana ketika semua orang menjadi tenang? Teman-temannya dari Sekte Tang akan tahu apa yang sedang terjadi, dan akademi dapat menebaknya juga. Memanggil mayat hidup adalah kemampuan yang dimiliki oleh penguasa jiwa jahat. Dia telah membuat keputusan itu tanpa berpikir dua kali karena dia pikir itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, tetapi dia juga mengerti bahwa memanggil pasukan mayat hidup sebesar itu berarti bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikan rahasianya memiliki jiwa bela diri ketiga, yang memegang necromancy-nya. Dia ingin meninggalkan beberapa hal untuk Akademi Shrek dan Sekte Tang sebelum dia pergi. Setelah itu, ada banyak hal yang harus dia lakukan. Dia ingin mencari Dongar, dan ada hal lain yang selalu ingin dia lakukan. Emosi dan keadaan pikirannya tidak stabil, tetapi kekuatan rohaninya yang hebat memungkinkannya untuk merencanakan dengan hati-hati dan rasional. Dia memiliki rencananya sendiri tentang bagaimana dia akan meninggalkan tempat ini, dan seperti yang dia katakan kepada 5 binatang buas, hanya ada manfaat abadi di dunia ini. Dengan dalih memiliki manfaat yang cukup, meninggalkan tempat ini bukan tidak mungkin. Huo Yuhao duduk dengan menyilangkan kaki, dan mulai menyalurkan kekuatan jiwanya untuk membantu kesembuhannya. Dia telah menghadapi 5 binatang buas besar, dan tekanan yang harus diambil dari Ditian di atas kota Shrek sebelum ini telah menghabiskan banyak energinya. Bahkan tubuhnya sedikit terluka, tetapi energi kehidupannya yang hebat berarti luka-luka ini tidak menyebabkan kerusakan nyata. Kekuatan jiwa beredar di tubuhnya sebagai mata vertikal rose gold secara bertahap muncul di belakang punggungnya. Cahaya yang menyerupai pola matahari berkilauan di sekitar mata vertikal ini, dan segala sesuatu tampak sangat aneh ketika undulasi spiritual yang lembut menyebar keluar dari tubuh Huo Yuhao. Air kehidupan yang tidak terlalu jauh darinya berdesir dengan samar karena gelombang spiritual yang datang dari tubuhnya. Huo Yuhao bisa merasakan bahwa kekuatan dari life gold-nya sangat rakus, dan ingin menyerap energi kehidupan Water of Life, tetapi dia dengan paksa menekannya. Tentu saja, dia ingin meningkatkan energi kehidupannya sendiri, tetapi air kehidupan ini adalah bagian dari inti bintang besar Dew Forest, dan mengandung energi kehidupan yang sangat besar, volumenya jauh lebih besar daripada Life Guardian Blade dan Life Gold-nya. Jika dia berani menyerap energi kehidupan air kehidupan pada saat seperti ini, dia akan mengguncang hutan bintang besar Dew pada akarnya. Ditian tidak akan pernah membiarkannya lolos jika dia melakukannya. Setelah Huo Yuhao meninggalkan hutan Evil Demon, dia buru-buru menyerap cincin jiwanya yang ketujuh dan segera melakukan perjalanan ke Kekaisaran Jiwa Surgawi. Dia cukup pintar untuk tidak memberitahu sekte tubuh secara langsung. Sebagai gantinya, dia pergi untuk mencari royalti Kekaisaran Jiwa Surgawi, Putri Weina, dan kembali ke kota Shrek sesegera mungkin setelah memberikan informasi itu padanya. Dia telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk melepaskan mantra necromantiknya dan memanggil pasukan undead setelahnya. Baru sekarang dia meluangkan waktu untuk akhirnya berhenti dan menarik napas. Pada saat yang sama, dia merasakan perubahan di tubuhnya setelah dia menjadi jiwa sage. Huo Yuhao merasa seolah-olah dia lemah, seperti domba yang disembelih, ketika dia melawan seseorang seperti Ditian, yang lebih kuat daripada Ultimate Douluo.
Tapi dia tenang sekarang, dan fokus pada merasakan transformasi di tubuhnya. Baru sekarang dia bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi padanya. Kekuatan jiwa yang mengalir melalui tubuhnya telah menjadi warna emas keunguan yang lembut. Dia mengerti bahwa kekuatan jiwanya belum berevolusi dengan sendirinya. Alih-alih, kekuatan jiwanya telah berubah secara kualitatif setelah Kiwer menawarkan dirinya kepadanya. Pada saat yang sama, Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah ia menyatu dengan kekuatan Kiwer setelah pengorbanannya, fisiknya telah menjadi berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya, terutama dalam hal kekuatan. Kekuatannya telah tumbuh secara eksponensial. Kiwer adalah singa emas bermata 3, dan dia penuh dengan darah yang diturunkan dari naga emas. Kalau tidak, dia tidak bisa berpura-pura memiliki naga emas sebagai jiwa bela dirinya. Saat ini, kekuatan naga emasnya telah bergabung sepenuhnya dengan kekuatan jiwa Huo Yuhao, dan telah menjadi bagian dari dirinya. Dibandingkan dengan itu, evolusi kekuatan jiwanya berada di urutan kedua, dan perubahan pada tubuhnya tidak diragukan lagi membangun fondasi yang stabil untuk kemajuan Huo Yuhao di masa depan. Kekuatan jiwa bukanlah satu-satunya hal yang menahan tuan jiwa setelah mereka menjadi Sol Douluo, tubuh mereka juga merupakan faktor pembatas. Kekuatan jiwa yang sangat besar menuntut lebih dan lebih banyak lagi dari tubuh seorang guru jiwa. Karena itu, banyak Sol Douluo menekan laju pertumbuhan kekuatan jiwa mereka sementara mereka menggunakan segala macam metode untuk melatih fisik mereka, dan hanya ketika tubuh mereka mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi mereka berani mencoba dan meningkatkan kekuatan jiwa mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Begitu tuan jiwa menjadi gelar Douluo, mereka akan dihadapkan pada situasi seperti itu di hampir setiap peringkat kekuatan jiwa. Ini juga berarti bahwa menuju tahap akhir dari kemajuan seorang guru jiwa, tubuh seorang guru jiwa menjadi salah satu faktor terpenting yang membatasi perkembangan mereka. Huo Yuhao memiliki energi kehidupan yang sangat besar yang diberikan kepadanya oleh Gold Life-nya. Itu, selain kekuatan naga emas yang ditawarkan Wang Qiwer, berarti dia tidak perlu khawatir tentang tubuhnya, setidaknya sebelum dia menjadi Douluo Transcendent. Tidak perlu menyebutkan perubahan kualitatif kekuatan spiritualnya. Dia mengandalkan fusi dengan Wang Qiwer dan bahkan membunuh Affiliate Tyrant selama 100.000 tahun. Meskipun superioritas menghancurkan elemennya telah menentukan hasil pertempuran, kekuatan spiritual Huo Yuhao sangat kuat sehingga itu juga merupakan alasan substansial untuk kemenangannya. Dia telah menyerap 2 cincin jiwa dalam waktu singkat, dan kekuatannya telah tumbuh ke titik di mana dia telah menjadi salah satu individu yang lebih kuat di benua. Lebih jauh, dia dapat merasakan bahwa ketika dia menjadi lebih kuat, dia telah berhasil mengkonsolidasikan dan memahami lebih banyak tentang kemampuan pribadinya selama 3 bulan yang dia habiskan dalam budidaya pintu tertutup. Mengikuti berlalunya waktu, pemahaman ini akan membantunya tumbuh lebih cepat. Donger tertidur lelap, dan Qiwer menawarkan diri kepadanya, dan kedua insiden itu menghancurkan hatinya. Tapi dia jauh lebih kuat dari orang lain seusianya, dan setelah jiwa bela diri Ultimate menembus 7 cincin, keterbatasan awal mereka akan dengan cepat menghilang. Bakat dan potensinya akan secara bertahap terungkap di masa depan. Huo Yuhao secara singkat merasakan transformasi di tubuhnya sebelum perlahan-lahan memasuki meditasi. Dia dengan cepat memulihkan kekuatan fisik dan mentalnya di tengah energi kehidupan yang padat yang dilepaskan oleh air kehidupan. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Suatu hari berlalu sebelum dia bangun dari meditasinya. Dia membuka matanya, dan merasa bersemangat dan sepenuhnya energi. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan energi kehidupan yang tebal membanjiri hidungnya. Dia merasa sangat nyaman sehingga dia hampir merintih. Huo Yuhao mulai memahami mengapa Ditian bisa bermetamorfosis 8 kali dan menjadi raja dari binatang buas dengan lebih dari 800.000 tahun budidaya. Mungkin Raja Mata Emas Naga Hitam tidak hidup selama 800.000 tahun, tetapi dia tinggal di tempat di mana energi kehidupan begitu padat, dan dia masih memiliki binatang kaisar yang menguntungkan dan Skydream Ichewom, di antara kekuatan eksternal lainnya, menguatkan dia. Akan aneh jika dia tidak berevolusi. Aroma samar melayang dari depannya. Huo Yuhao menunduk tanpa sadar, dan melihat beberapa buah hijau menumpuk di depannya. Ini adalah buah-buahan hijau ini berbentuk bulat, dan ada titik-titik emas yang halus dan padat di permukaannya. Aroma yang tebal melekat di sekitar mereka, dan mereka sangat memikat. Huo Yuhao berasal dari Akademi Shrek, dan dia sangat berpengetahuan. Dia tercengang sesaat sebelum dia segera mengidentifikasi buah-buah ini. Ini adalah buah Golden Jade, dianggap sangat langka dan eksotis.
Buah Golden Jade adalah harta alami yang meningkatkan fisik dan kekuatan jiwa master jiwa. Mereka benar-benar harta karun, karena mereka sangat bermanfaat dan bergizi bagi tuan jiwa. Tidak ada keraguan bahwa Ditian telah memerintahkan beberapa binatang buas untuk mengirimkan buah-buah ini kepadanya. Huo Yuhao sama sekali tidak sopan saat dia mengambil satu dan melahapnya dalam beberapa gigitan. Buahnya tidak terlalu lezat, dagingnya kenyal, disiram dengan jus, dan tidak manis. Sebaliknya, rasanya pahit. Tapi Huo Yuhao tidak berani menyia-nyiakan sedikit pun dari kebaikan ini, dan dia bahkan memakan kulit luar buah itu. Dia tidak serakah untuk lebih, dan berhenti setelah menelan satu. Efek dari buah Golden Jade sangat kuat, dan dia tidak akan bisa menyerap lebih banyak bahkan jika dia memakannya. Satu sudah cukup untuk saat ini. Setelah beberapa saat, arus lembut dan hangat mulai menyebar dari ususnya ke setiap sudut tubuhnya. Kekuatan jiwa di dalam dantiannya menjadi jauh lebih hidup, dan Huo Yuhao tidak harus mengaktifkannya karena mereka mengikuti secara alami dan beredar di sepanjang jalan yang ditunjuk oleh teknik surga misteriusnya. Huo Yuhao memiliki 7 cincin jiwa, dan efek peningkatan buah Golden Jade ini tidak terlalu mengesankan. Namun, buah itu sangat bergizi, dan menambahkan dalam meditasinya selama hari terakhir, pikiran dan tubuhnya langsung terangkat ke kondisi puncaknya. Huo Yuhao melangkah keluar saat lapisan cahaya keemasan bersinar padanya. Dia perlahan meninju dengan tinjunya, dan tubuhnya langsung menjadi keemasan cemerlang. Kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa segera menyatu, dan mata vertikal mawar emas itu secara alami muncul di belakangnya. Dia hanya berkonsentrasi untuk pukulan ini, tetapi Huo Yuhao terkejut bahwa kekuatan tinju ini sebanding dengan kekuatan tinju pengingatnya. Cahaya keemasan memancar dan tidak menghilang, seolah-olah pusaran air keemasan memakan segalanya dalam jarak 10 meter dari kepalan tangannya. Perpaduan sempurna antara kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual menghasilkan kemampuan yang sama sekali baru. Huo Yuhao menghela nafas kekaguman di dalam. Seperti yang dikatakan guru saat itu, ini adalah perasaan keturunan sovereign yang sempurna, di mana kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa terintegrasi dengan sempurna. Soul Land 2 Chapter 407.2. Dia tidak berhenti ketika dia terus berpikir. Dia menggunakan Boss Shadow Bingung Track dan teknik tinju Tang Sekte yang paling dasar pada saat yang sama. Gerakannya sangat lambat. Dia berhenti hampir setelah setiap pukulan, dan dia fokus pada pemahaman dan merasakan perubahan dalam kekuatan jiwanya dan kekuatan spiritualnya. Huo Yuhao memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kemampuannya sendiri setelah setiap gerakan. Tapi dia sangat berhati-hati sepanjang seluruh proses. Dia mengandalkan kekuatan spiritualnya yang tangguh untuk mengendalikan kekuatan serangannya dengan terampil sehingga dia tidak melukai tanaman di sekitarnya. Gerakannya perlahan mulai mempercepat, tetapi warna emas yang dilepaskan dari setiap pukulan menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Awalnya, warna emas membentang hingga lebih dari 10 meter, tetapi secara bertahap ditarik menjadi sekitar 7 hingga 8 meter, dan kemudian menjadi 5 hingga 6 meter. Pada saat tubuhnya menjadi seperti ilusi bergerak dengan kecepatan tinggi, pancaran di tinjunya telah lenyap sepenuhnya, dan bahkan gelombang dari kekuatan jiwanya dan kekuatan spiritualnya hilang. Sebuah bayangan mulai membentang di belakang punggungnya, tetapi bayangan itu bukan bayangannya. Sebaliknya, itu adalah Dewi Cahaya. Dewi Cahaya bergerak dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan. Namun, dia terpantul dari tubuhnya, jadi mereka berdua sepertinya bergerak bersama, seolah-olah mereka menari di tepi danau. Huo Yuhao berlatih teknik tinju selama 2 jam. Ketika dia menarik tinjunya dan berdiri tegak, Dewi Cahaya muncul tepat di depannya dan tidak menghilang saat dia melakukan hal yang sama persis. Cahaya keemasan padat perlahan-lahan naik di sekitar Huo Yuhao dan berubah menjadi spiral di atas kepalanya saat mereka melebar darinya, satu demi satu. Tanda hubung. 2 jam terakhir sangat transformatif secara kualitatif untuk Huo Yuhao. Dia telah sepenuhnya menyerap efek buah Golden Jade, dan dia telah menggunakan 2 jam terakhir untuk akhirnya merampingkan dan memahami perubahan pada tubuhnya yang dibawa oleh 2 cincin jiwa barunya, benar-benar memahami kekuatan menjadi sage jiwa. Teknik tinju yang mengesankan, sebuah suara polos terdengar, dan Huo Yuhao membenturkan kepalanya dan menatap ke kejauhan. Dia adalah satu-satunya orang di tepi danau sebelum ini, tetapi ada orang lain di sana saat ini. Bukankah itu Dewa Binatang Ditian, berpakaian hitam? Ditian dalam wujud manusiawi. Dia menatap Huo Yuhao, dan matanya mengalir dengan persetujuan samar. Huo Yuhao membungkuk dengan halus ke arahnya dan berkata, "Kamu menyanjung saya. Aku seperti cahaya kunang-kunang di depanmu, Penatua."
Petik 2. Ditian tersenyum polos. Dia tampak seperti pria tua yang hangat pada saat ini ketika dia berkata, "Tidak, kamu cukup luar biasa. Anda mungkin bahkan belum berumur 20 tahun, atau paling sedikit lebih tua dari 20 tahun. Tidak heran Kaisar Binatang yang menguntungkan memberi Anda persetujuannya. Anda memiliki banyak kualitas istimewa yang tidak dimiliki manusia lain. Anda masih dapat menjaga ketenangan di tempat berbahaya seperti ini, dan Anda dapat mencapai konsentrasi 100%. Anda sudah bisa dianggap sangat luar biasa karena ini." Huo Yuhao tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak tahu bagaimana melanjutkan percakapan Bisgat, dan serangkaian teknik tinju yang baru saja ditampilkannya terjadi begitu saja karena dia merasa menyukainya. "Pelatihan sendiri sangat tidak menarik. Kenapa aku tidak menemanimu?" Kalimat berikutnya Ditian membuat Huo Yuhao terdiam dengan mata kendur dan rahang melebar. Dewa Bis memiliki lebih dari 800.000 tahun budidaya. Apakah dia benar-benar ingin melawan Huo Yuhao? "Penatua, Anda," Huo Yuhao menatap Ditian tanpa kehidupan. Ditian tersenyum tipis dan berkata, "Kami hanya melakukan latihan melawan. Cobalah yang terbaik." Petik 2. Ditian bergerak sebelum kata-katanya selesai didaftarkan di pikiran Huo Yuhao, dan dia tidak memberi Yuhao waktu untuk memikirkannya sama sekali. Dia mengambil langkah ke depan, tangannya masih di belakang punggungnya saat dia menuju Huo Yuhao. Huo Yuhao segera merasakan tekanan yang menakutkan dan mencekik menghantam wajahnya sejak saat Ditian bergerak. Perasaan itu mirip dengan perasaan yang sama yang dia rasakan di lembah pertanyaan cinta Yin Yang ketika dia benar-benar hancur oleh proyeksi itu. Ketika dia dihancurkan saat itu, tubuhnya hancur menjadi debu, dan tidak ada yang tersisa. Namun, Huo Yuhao tidak seperti dulu. Dia tidak menggunakan keterampilan jiwa tunggal melawan tuduhan Ditian, karena dia tidak punya waktu untuk mengaktifkan keterampilan jiwanya. Dia berdiri di tempat saat dia melingkarkan tangannya di depannya dengan telapak tangannya menghadap keluar, dan perlahan mendorong keluar. Ditian secepat pencahayaan, sementara Huo Yuhao merasa seperti orang tua yang menghindar. Namun, karena gerakannya sangat lambat, telapak tangannya mendorong keluar pada saat yang sama Ditian tiba di depannya. Pada saat itu, Ditian terkejut mengetahui bahwa Huo Yuhao telah menjadi ilusi bagi akal sehatnya, seolah-olah ia telah menyatu dengan alam di sekitarnya. Energi kehidupan Huo Yuhao dan bahkan kekayaannya menyatu dengan alam. Bam! Huo Yuhao dikirim meluncur mundur, dan mendarat di lantai setelah terbang lebih dari 10 meter. Dia tersandung saat dia menyentuh tanah, dan sepertinya dia dalam kekacauan, tapi dia menggunakan Ghost Shadow membingungkan trek dan menghilangkan dampaknya sedikit demi sedikit. Ditian berdiri di mana dia berada dan tidak mengejar Huo Yuhao. Dia memiringkan kepalanya ke Huo Yuhao dan berkata, "Sekarang aku percaya bahwa Kaisar Binatang yang menguntungkan telah memberikan semua takdir dan kekayaannya kepadamu. Sangat disayangkan bahwa Anda bukan binatang buas, dan Anda tidak bisa memberkati hutan bintang besar Do seperti dia." Huo Yuhao juga berhenti bergerak. Ditian jelas tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi meskipun begitu, dia merasa seolah-olah roh dan darahnya akan dipaksa keluar dari tubuhnya dari benturan ketika Ditian bertabrakan dengannya. Rasanya seperti gunung menabraknya. "Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan, Penatua," kata Huo Yuhao sambil membungkuk ke arah Ditian. Ditian mengerutkan kening dan berkata, "Kalian manusia memiliki begitu banyak formalitas." Jawaban Huo Yuhao tidak angkuh atau rendah hati. "Ini adalah budaya manusia yang kita warisi dari generasi ke generasi, kesalehan berbakti, menghormati senior, loyalitas, kesopanan, kehormatan, dan rasa malu seseorang. Hal-hal itu membentuk fondasi budaya manusia." Ditian berkata dengan jelas, "Saya tidak tahu tentang semua itu. Namun, kami baru memulai. Mencoba yang terbaik." Tubuhnya bergetar ketika dia berbicara, dan dia menyerang Huo Yuhao sekali lagi. Dia bergerak sedikit lebih cepat kali ini. Huo Yuhao tidak berani ceroboh. Dia mengerti dari pengalaman sebelumnya bahwa Raja Naga Mata Hitam Emas tidak akan memberikan pukulan fatal padanya, dan gerakan kakinya berubah secara halus saat dia mengambil 2 langkah cepat dan menyesuaikan posisinya. Kekuatan jiwanya beredar dengan lancar dan atas kehendaknya di dalam dirinya, dan mata vertikal berkedip di belakang punggungnya saat dia menggabungkan semua kekuatan di tubuhnya sekali lagi. Matanya berubah menjadi mawar emas, dan dibandingkan dengan ronde sebelumnya, ia berhasil memasuki kondisi puncaknya dalam periode waktu yang jauh lebih singkat kali ini. Bam! Mereka bentrok lagi, dan Huo Yuhao terhuyung mundur. Dia didorong lebih dari 10 langkah ke belakang sebelum dia bisa mendapatkan kembali keseimbangannya.
Namun, situasinya jauh lebih baik dibandingkan ketika ia dikirim meluncur mundur sebelumnya. Mata Ditian mengalir dengan terkejut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa saat dia menyerang Huo Yuhao sekali lagi dalam sekejap. Huo Yuhao secara alami tidak berani sedikitpun untuk rileks. Dia mulai menyesuaikan diri dan menyelaraskan dirinya ketika dia terlempar ke belakang, dan dia memastikan bahwa pikirannya tenang sehingga segala yang ada di tubuhnya bisa bersatu. Huo Yuhao bisa merasakan bahwa kekuatan Ditian lebih kuat dalam bentrokan kedua mereka, tetapi kekuatannya sendiri telah menjadi jauh lebih kuat juga. Karena itu, pembelaannya jauh lebih baik daripada selama tabrakan pertama mereka. Lebih penting lagi, perasaan di mana rohnya hampir terguncang keluar dari tubuhnya hilang, dan lautan spiritualnya stabil secara tidak wajar. Mata vertikal mawar emas melayang di atas laut rohaninya. Tubuh asli Skydream Ichewon melayang-layang di laut rohaninya. Mata keemasannya dipenuhi dengan kemarahan, dan kekuatan spiritual yang lebat mengalir keluar darinya dan menyatu ke dalam lautan spiritual Huo Yuhao. Namun, sosok hijau kebiruan muncul di depannya pada saat yang sama. Sosok ini mengangkat tangannya dan mengetuk kepalanya ketika dia menggelengkan kepalanya ke arahnya. Skydream Ichewon tampak agak tertekan ketika dia menatap wajah menawan namun tidak puas di depannya. Dia dengan enggan menghentikan tindakannya dan menarik undulasi spiritualnya. Huo Yuhao bisa merasakan semua yang terjadi dengan jelas, tetapi dia tidak bisa diganggu dengan memikirkannya. Sesuatu yang lain terjadi ketika dia berselisih dengan Ditian untuk ketiga kalinya. Tepat sebelum telapak tangannya menempel pada kerangka Ditian, telapak tangannya tiba-tiba melengkung ke dalam saat kekuatan isap lembut muncul di telapak tangannya. Mengisap Ditian dengan kekuatannya saat ini mungkin sia-sia, seperti serangga yang mencoba memindahkan pohon, tetapi Ditian sejenak terkejut ketika kekuatan isap lembut muncul karena dia tidak mengharapkan Huo Yuhao melakukan hal seperti itu. Ditian secara naluriah mengendalikan kekuatannya sendiri, dan dampak ke depannya secara alami sedikit melemah. Bam! Huo Yuhao hanya mundur 5 langkah kali ini. Selain itu, tangannya yang menyerah tiba-tiba mendorong keluar saat dia tersandung ke belakang, dan bola cahaya terbang keluar dan menabrak Ditian, yang panas di tumitnya. Gerakan Ditian tidak berhenti. Namun, ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao membalas. Cahaya keemasan menghilang ke udara tipis di depan Ditian. Huo Yuhao dan Ditian berselisih sekali lagi, tetapi Huo Yuhao dikirim terbang di udara karena ia sibuk dengan pembalasan. Huo Yuhao merasakan dadanya kencang, tapi dia tidak merasa putus asa sama sekali. Dia sangat bertekad, dan dia sudah melewati begitu banyak kesengsaraan hidup. Terbang jauh di udara dari tabrakan itu tidak terlalu buruk. Setidaknya, dia bisa menjaga jarak antara Ditian dan dirinya sendiri. Pandangan kerinduan mengalir dari matanya, dan dia tampak transparan saat dia menarik tinju kanannya. Proyeksi Wang Donger muncul diam-diam di belakangnya. Namun, dia tampak berbeda dari sebelumnya. Kali ini, proyeksi Wang Donger penuh warna, seolah-olah dia benar-benar turun di samping Huo Yuhao. Dia tersenyum indah, dan matanya yang menawan diwarnai malu-malu ketika rambutnya yang panjang dan berwarna biru kemerahan menggantung di pundaknya. Dia memutar-mutar rambutnya dengan jari-jarinya dengan main-main, dan bahkan ada perasaan halus di sudut bibirnya. Ya, ini adalah Wang Donger yang paling indah di hati Huo Yuhao. Donger ada di belakangnya, dan dia juga ada di dalam hatinya. Fist of Remembrance. Ditian bisa menabrak Huo Yuhao sekali lagi sebelum dia bisa melepaskan Fist of Remembrance, tapi Ditian sengaja memperlambat kali ini. Dia membiarkan Huo Yuhao menaikkan aura tinjunya ke tingkat setinggi mungkin. Ditian menyaksikan kerinduan di mata Huo Yuhao dan kecemasan di sudut mulutnya, dan kemudian mengamati gadis muda yang menawan dan anggun di belakang punggungnya. Bahkan Raja Naga Hitam bermata emas penuh kekaguman pada pemandangan itu. Apakah orang ini mengangkat teknik bertarung manusia ke tingkat yang tinggi? Bahkan banyak Douluo Transcendent tidak dapat mencapai tingkat integrasi dan fusi seperti ini, bukan? Soul Land 2 Chapter 407.3. Ditian tidak lagi memegang tangannya di belakang punggungnya lagi. Dia mengulurkan tangan kirinya dan membuka telapak tangannya untuk memblokir tinju Huo Yuhao. Dia tidak melakukannya karena tubuhnya tidak cukup kuat untuk menerima pukulan ini. Sebaliknya, dia melakukannya karena rasa hormat. Tidak ada suara pun yang dihasilkan dalam bentrokan ini. Telapak tangan putih halus Ditian meraih tinju Huo Yuhao, yang berkilau keemasan. Namun, ekspresi Ditian berubah secara drastis pada saat berikutnya, dan dia dengan cepat melepaskan telapak tangan pemuda itu, seolah-olah dia telah mengambil arang panas.
Fist of Remembrance Huo Yuhao mencapai dalam begitu saja dan menghantam dada Ditian. Cahaya keemasan berkumpul, dan tampaknya ada tangan raksasa dan tak berbentuk dengan cengkeraman besi di tubuh Ditian, sehingga dia tidak punya pilihan selain untuk memukul dari tinju ini. Tubuh Bisgat bergetar ketika cahaya keemasan gelap berkedip sekali di tubuhnya. Ruang di sekelilingnya yang telah runtuh langsung hancur, dan dia berubah menjadi sinar emas gelap dan menarik jauh ke kejauhan. Pukulan Huo Yuhao pada akhirnya tidak mengenai apapun. Jika manusia atau binatang buas telah menyaksikan pertarungan ini, mereka mungkin akan sangat heran bahwa bola mata mereka akan muncul. Siapa Ditian? Dia adalah binatang savage terkuat di seluruh benua. Dia adalah dewa binatang hutan bintang besar Dou. Namun dia dipaksa oleh sage jiwa ke titik di mana dia tidak punya pilihan selain untuk menghindari serangannya. Jika ini menyebar ke dunia luar, Huo Yuhao akan menjadi selebriti instan. Ditian melambaikan tangan kirinya dan gelombang kekuatan jiwa yang menakutkan muncul di udara. Cakar naga hitam pekat yang besar muncul entah dari mana dan menangkap Huo Yuhao, menyegel semua kekuatan jiwa yang ingin dia aktifkan pada saat berikutnya. Ditian secara paksa menariknya keluar dari emosinya yang merindukan. Huo Yuhao bangun sepenuhnya ketika dia merasakan semua tekanan yang luar biasa di sekitarnya. Dia menatap Ditian, dan merasa sedikit bingung. Ditian sendiri tampak agak bingung saat ini. Ekspresinya agak pucat, tetapi matanya mengalir dengan sedikit kelembutan. Namun, ekspresinya dengan cepat kembali normal, dan dia tampak tidak ramah ketika dia melihat Huo Yuhao sekali lagi. Kekuatan spiritualmu lebih kuat dari yang aku bayangkan. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang telah diberikan oleh binatang menguntungkan kepadamu. Kekuatan spiritual material konkret. Huo Yuhao juga sedikit linglung. Dia tidak benar-benar mengerti mengapa Ditian sangat takut untuk berinteraksi dengan Fist of Remembrance. Dengan kekuatan Ditian, bahkan Hao Dong Palem tidak bisa melukainya sedikit pun, apalagi Fist of Remembrance. Tapi mengapa ekspresinya sangat aneh? Ditian berkata dengan jelas, kamu bisa berlatih sendiri. Namun, Anda harus melakukan persiapan yang diperlukan untuk apa yang harus Anda lakukan 2 hari dari sekarang. Dengan itu, Ditian menghilang ke udara tipis di samping danau, begitu saja. Huo Yuhao tidak bergerak sedikit pun ketika dia melihat Ditian menghilang, dan dia mulai merenung. Apa yang bisa membuat bahkan Dewa Bis takut? Itu tidak bisa menjadi kekuatan Fist of Remembrance saya. Bahkan jika kekuatan spiritual saya 2 kali lebih kuat, saya tidak mungkin menyakitinya. Karena dia tidak takut dengan kekuatan serangku, maka emosi. Ya, dia takut akan kerinduan dalam Fist of Remembrance saya. Kekuatan jiwaku seperti semut dibandingkan dengan dewa binatang. Namun, kesenjangan antara kekuatan spiritual kita tidak terlalu bagus. Ketika saya merindukan Donger, kekuatan spiritual saya dinaikkan ke tingkat setinggi mungkin, ke titik di mana saya tidak dapat mengendalikannya dengan benar. Perasaan rindu ini sepenuhnya disajikan dalam Fist of Remembrance saya, dan pastilah emosi yang mempengaruhi Dewa Bis. Pasti karena emosi yang memicu ingatannya, dan segala sesuatu yang sangat dia lewatkan, sehingga dia menghindari kepalan tanganku pada akhirnya. Huo Yuhao sangat cerdas. Dia memahami proses setelah merenungkan untuk waktu yang singkat. Siapa bilang binatang buas tidak punya perasaan? Sepertinya dewa binatang memiliki perasaan dan emosi jauh di dalam hatinya. Pikiran Huo Yuhao berhenti di sini, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Pikirannya penuh dengan kebaikan luar biasa, saat dia memikirkan tentang kebahagiaan bersama dengan Donger. Alasan terbesar mengapa Fist of Remembrance begitu kuat adalah karena dia akan terbenam dalam emosinya. Saat itu, dia telah menggunakan kekuatan ini untuk mengalahkan 2 jiwa Dou Luo yang jahat, dan inilah alasan mengapa dia bisa mencapai prestasi itu. Namun, seperti yang dikatakan Susanshi padanya, dia tidak bisa mengandalkan 3 keterampilan Hao Dong tertinggi di masa depan. Jika tidak, begitu Wang Donger bangun dan kembali ke pelukannya, kultivasinya akan sangat melemah. Paling tidak, kekuatan bertarungnya akan sangat berkurang. Ditian sudah pergi, tetapi Huo Yuhao tidak berhenti berkultivasi. Dia jarang memiliki kesempatan untuk berada di tempat sepi yang begitu kaya dengan energi kehidupan pada saat yang sama, selain nutrisi buah Golden Jade. Dia sepertinya telah kembali ke hari-hari ketika dia baru saja memasuki Akademi Shrek bersama Wang Donger, ketika dia tidak tidur atau beristirahat sehingga dia bisa bermeditasi lebih banyak. Huo Yuhao menemukan ketika dia bermeditasi bahwa tidak peduli apa yang dia lakukan, sosok Donger terus muncul di pikirannya. Dia sedikit linglung. Iya. Sejak saya meninggalkan rumah Duke, saya telah bersama dengan Donger,
dan meskipun kami telah terpisah dari waktu ke waktu, kami masih memikirkan satu sama lain dan merindukan satu sama lain. Jangan khawatir, Dongger, saya pasti akan mencari Anda ketika saya menyelesaikan beberapa hal. Dia menjadi lebih tenggelam dalam meditasinya ketika pikiran berputar di benaknya. Dia merasakan perpaduan antara kekuatan jiwanya dan kekuatan rohaninya, dan setiap keterampilan jiwanya yang dia serap. Master jiwa yang khas tidak pernah memiliki keterampilan jiwa yang cukup untuk digunakan. Mereka harus memutuskan apakah mereka membutuhkan keterampilan jiwa tipe kontrol atau tipe serangan ketika memilih cincin jiwa, apakah mereka membutuhkan keterampilan jiwa untuk target tunggal atau area efek. Pertanyaan seperti itu selalu mengganggu mereka, tetapi Huo Yuhao berada dalam situasi yang berlawanan, dia hanya memiliki terlalu banyak keterampilan jiwa. Dia terlahir dengan jiwa bela diri kembar, dan ini berarti dia secara alami memiliki 2 kali lebih banyak keterampilan jiwa daripada yang dimiliki oleh tuan jiwa normal. Selain itu, ia memiliki 200.000 tahun cincin jiwa di antara banyak cincin jiwanya, dan ia memiliki cincin jiwa emas mawar lain milik Yuer, yang setara dengan cincin jiwa 100.000 tahun. Dia memiliki cincin jiwa 1 juta tahun lagi yang memberinya 4 keterampilan jiwa, dan dia juga memiliki beberapa tulang jiwa. Huo Yuhao tidak takut tidak memiliki keterampilan jiwa yang cukup. Sebaliknya, ada terlalu banyak jenis yang berbeda, dan ia selalu memiliki masalah tertentu dalam memilih keterampilan jiwa yang akan digunakan. Ini juga yang harus diselesaikan Huo Yuhao saat ini. Efek samping Tri Ultimate Haodong keterampilannya terlalu besar, jadi dia harus menggunakannya sesedikit yang dia mampu di masa depan. Di bawah situasi seperti itu, memilih keterampilan jiwa dan bagaimana ia akan bertarung menjadi masalah terpenting Huo Yuhao saat ini. Huo Yuhao tidak ingin menambahkan cincin jiwa ke jiwa bela diri keduanya, Ice jadi Empress Scorpion, setidaknya untuk saat ini, karena tidak perlu baginya untuk menambah jumlah cincin jiwanya. Memperoleh lebih banyak cincin jiwa akan meningkatkan fisiknya, tapi dia tidak perlu khawatir tentang itu setelah mengasimilasi kekuatan naga emas. Dia lebih suka bekerja keras untuk meningkatkan mata rohnya, dan hanya ketika dia menjadi titlet Douluo dia akan mencoba yang terbaik untuk menambahkan cincin jiwa tingkat yang lebih tinggi ke Scorpion Emblem Ice jadinya. Dari sudut pandangnya, bahkan cincin jiwa 10.000 tahun tidak berarti banyak baginya, hanya cincin jiwa 100.000 tahun yang bisa memuaskan kebutuhannya. Huo Yuhao tidak tahu berapa peringkat di atas 70 kekuatan jiwanya saat ini. Setelah dia menyerap cincin jiwanya yang ketujuh, karena cincin jiwa itu milik Evile Tyrant yang berumur 100.000 tahun, kekuatan jiwanya naik sedikit. Dia memperkirakan kekuatan jiwanya berada di peringkat 72, lebih atau kurang. Dia bahkan belum berusia 20 tahun, namun kekuatan jiwanya luar biasa. Ini juga berarti bahwa jika turnamen duel Master Jiwa Akademi Mahasiswi-Mahasiswi lanjutan terjadi sekarang, dia masih memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam turnamen. Dia adalah sage jiwa dengan jiwa bela diri ultimate. Dia juga memiliki jiwa bela diri kembar. Dia mungkin bisa dengan mudah menyapu sebagian besar tim sendirian, atau mungkin setiap tim. Tanda pisah. 2 hari berlalu ketika dia bermeditasi. Meskipun waktu sangat singkat bagi para guru jiwa dan kultivasi mereka, 2 hari ini sangat bermanfaat bagi Huo Yuhao. Dia mulai menemukan jalan miliknya. Ditian tidak muncul kembali selama 2 hari terakhir ini, tetapi tidak ada yang tahu kalau itu karena emosinya telah dirangsang oleh Fist of Remembrance Huo Yuhao. Ditian, panggilan hormat terdengar, dan Huo Yuhao tersentak bangun dari meditasinya. Dia memperhatikan Swan Emerald tidak jauh dari tempatnya ketika dia mengangkat kepalanya. Dia tidak tahu kapan dia tiba. Dia mengharumkan namanya sebagai salah satu dari 10 binatang buas besar. Saya bahkan tidak memperhatikannya dengan kepekaan kekuatan spiritual saya. Biji masih relatif ramah terhadap Huo Yuhao, dan dia mengangguk dengan halus ke arahnya. Huo Yuhao buru-buru bangkit dan membalas sapaannya. Sebuah bayangan hitam melayang masuk dari pusat air kehidupan. Penampilan Ditian tidak berubah sejak terakhir kali mereka bertemu, dan dia bertanya dengan polos, apakah semuanya sudah siap? Biji mengangguk dan berkata, orang-orang dari Shrek telah tiba. Namun, kita harus bergegas. Saya khawatir saudara-saudara kita tidak akan bisa mengendalikan diri. Baiklah, ayo pergi. Ditian melambaikan tangannya, dan Huo Yuhao segera merasakan ruang di sekitarnya menjadi gelap. Dia sudah melonjak menembus langit ketika dia sadar kembali. Mungkin hanya beberapa binatang buas yang berani terbang melintasi hutan bintang besar Do, dan hanya dewa binatang yang berani terbang begitu keterlaluan. Ada sepetak awan gelap di bawah kaki Ditian. Biji,
Huo Yuhao, dan dia berdiri di atas awan gelap ini saat mereka melesat ke tepi hutan. Mereka sepertinya bergerak sangat lambat, tetapi mereka benar-benar terbang dengan kecepatan kilat. Huo Yuhao sedikit khawatir ketika Biji mengatakan bahwa dia takut saudara-saudaranya tidak bisa mengendalikan diri. Huo Yuhao mengerti apa artinya itu, binatang buas bintang besar Do Forest baru saja bertarung dengan sengit melawan kota Shrek, dan kedua belah pihak menderita kerugian besar. Dalam keadaan seperti itu, kedua belah pihak pasti saling membenci satu sama lain. Orang-orang Akademi Shrek berada di tepi Great Star Do Forest, dan mungkin saja makhluk buas di sana akan menyerang manusia karena mereka tidak bisa mengendalikan impuls mereka. Ditian terbang terlalu cepat. Setidaknya, dia lebih cepat daripada alat jiwa yang bisa dipikirkan Huo Yuhao. Awan gelap mulai turun sementara pikiran acak ini masih berputar kepalanya sebagai suara kutukan dan lolongan binatang buas terdengar satu demi satu di telinganya. Raungan naga tumpul bergema di langit, dan langit menjadi gelap total. Situasi agak berantakan beberapa saat yang lalu, tetapi situasi menjadi tenang pada saat berikutnya. Awan gelap mendarat di tanah, dan Ditian muncul di depan binatang buas dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dia berbalik dan menghadapi masa makhluk jiwa yang dipimpin oleh Raja Beruang, Raja Setan Segudang Iblis, dan Raja Scarlet.